Patrick Kluivert ultimatum Jairo Riedewald segera dipercepat. Alex Pastor ceritakan keanehan Liga 1, Calvin Verdong makin dekat dengan PSV. Yuk simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Jairo Riedewald yang merupakan salah satu pemain sepak bola yang selalu dikabarkan untuk segera dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia, tentu saja dalam hal ini telah menyita perhatian banyak penggemar sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran para pemain sekelas dengan Riedewald, ini tentunya akan membawa angin segar bagi skuad Garuda yang ditambah lagi dengan para pemain yang mempunyai kemampuan mumpuni di lini tengah yang dijadikan sebagai solusi di berbagai permasalahan yang selama ini dialami oleh skuad Garuda. Di balik potensi positifnya ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah integrasi pemain asing ke dalam tim yang telah terbentuk tentu saja tidak mudah. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert secara terang-terangan bahwa dia telah menyatakan sebuah ketertarikan kepada Riedewald dan melihat bahwa dirinya merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah di timnas Indonesia. Dengan kehadiran Riedewald ini sangat mampu dalam meningkatkan sebuah kualitas pemain timnas Indonesia yang mempunyai pengalaman di berbagai macam klub Eropa termasuk Crystal Palace dan juga Royal Antwerp. Sebuah fleksibilitas posisi yang dimiliki oleh Listrik ini mampu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia karena dirinya dapat bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, bek kiri, dan ini memberikan sebuah hal yang positif bagi pelatih baru timnas Indonesia. Kehadiran Riedewald yang nantinya berpotensi dapat meningkatkan motivasi bagi pemain muda untuk berlatih dan bermain bersama pemain kelas Eropa yang akan meninggalkan sebuah standar latihan kompetisi internal tim dan ini akan memacu sebuah pemain muda untuk meningkatkan sebuah kualitas permainan mereka. Meskipun pada dasarnya potensi positif sangat besar, akan tetapi juga sangat perlu untuk mempertimbangkan potensi negatifnya yang salah satunya adalah tantangan terbesar dalam proses beradaptasi Riedewald dan lingkungan baru dengan gaya bermain di timnas Indonesia. Dengan begitu, semoga hadirnya Riedewald untuk timnas Indonesia dapat membawa dampak positif bagi skuad Garuda ya. Dan berita selanjutnya nih, Sobat Kamus Bola, sorotan demi sorotan tampaknya akan terus tertuju ke timnas Indonesia. Selain soal rilis jersey yang ludes dalam waktu sekejap, media-media internasional juga menyoroti apa yang sedang terjadi ke pemain atau pelatih timnas Indonesia seperti Calvin Verdong. Sebagaimana dikutip dari Forzanek atau rumor, ada rumor jika soal ketertiban PSV padanya memang benar. Dan Verdong mengatakan jika ia sangat terbuka demi bisa meningkatkan levelnya, mengingat PSV sendiri adalah langganan Liga Champions. Selain itu, ada pula Alex Pastor yang kemungkinan jadi pandit di laga Liga Eropa antara AZ Alkmaar versus Galatasaray. Diketahui, menyebarkan hal yang ia lihat selama mengamati Liga 1, menurutnya ada beberapa situasi yang menurutnya cukup aneh di sana. Di sisi lain ada kabar soal Justin Hubner, yang mana Hubner sepertinya benar-benar membuat Patrick Kluivert bingung, yang mana itu berkaitan dengan perkembangannya yang terbilang positif sehingga diprediksi akan segera debut di IPL. Sesuatu yang secara umum positif buat timnas Indonesia karena biar gimana pun bakat dari Justin Hubner ini benar-benar cukup menjanjikan di usianya yang masih sangat muda. Menjelang bulan Maret yang gak terasa udah di depan mata, pastilah semua tim di round 3 akan semakin intens menyiapkan tim. Begitupun dengan pemain-pemain di dalamnya termasuk pastinya Indonesia. Nah, soal pemain Indonesia sepertinya memang tidak akan lepas dari sorotan. Hal yang wajar mengingat beberapa pemain timnas merupakan komponen penting di klubnya saat ini. Dan bukan rahasia lagi jika Verdong adalah salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie saat ini. Bahkan menurut Rafael van der Vaart, Verdong merupakan fullback dengan paket komplit, maka hal yang wajar jika namanya sering keluar. Nah, terkait Verdong, dikutip dari Forzanek, pemain 27 tahun itu membenarkan jika adanya ketertarikan dari tim elit Belanda PSV Eindhoven.
Selain itu nih Sobat Kamus Bola, meskipun kontrak Verdong masih sampai 2008 mendatang, tapi PSV diketahui akan coba untuk memboyongnya pada bursa transfer musim panas nanti. Dan Verdong sendiri meskipun mengaku sangat enjoy di Nijmegen, tapi dia sangat terbuka untuk pindah. Ya, walaupun sebenarnya target Verdong adalah bisa bermain di La Liga atau di Bundesliga. Akan tetapi PSV juga bukan pilihan yang buruk, sebab tim tersebut bagaimanapun adalah tim elit di Belanda, serta rutin main di kompetisi antar Eropa khususnya UCL. Jelas sebagai Verdong, pindah ke PSV otomatis akan membuat level permainannya juga meningkat, karena di tim tersebut tekanan pasti jauh lebih tinggi, mengingat PSV adalah tim yang terbiasa untuk juara khususnya di level domestik. Lagi pula jika ia pindah ke PSV dan bisa perform, maka 99,9% posisinya di skuad utama timnya. Karena dengan performanya yang sekarang saja, ia adalah salah satu pemain terbaik, apalagi jika levelnya sudah meningkat bersama PSV. Terlebih, semua juga tahu jika PSV masih mencoba untuk menaturalisasi Dan James yang memang tinggal menunggu panggilan saja. Intinya, Calvin Verdong akan sangat terbuka untuk pindah ke PSV, walaupun saat ini ia sangat menikmati waktunya bersama NEC Nijmegen. Saya bersenang-senang di sini. Jika saya terus seperti ini, akan selalu ada minat yang membuat saya pergi. Apa yang harus dipikirkan para pendukung? 4 liga teratas atau 3 klub teratas di Belanda. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan saya telah bermain di tim utama lebih lama. Saya sudah melihatnya, ada banyak pilihan bagi saya, tapi ada sedikit kontak antara agen saya dan PSV, kata pemain berjuluk Lupi Pororo itu. Sementara itu, ada Alex Pastor yang kemarin jadi pandit di laga Europa League antara AZ Alkmaar versus Galatasaray. Ya, berbicara soal kunjungannya ke Indonesia, Coach Alex benar-benar merasa terkesan, terutama dengan segala keindahan serta keunikan Indonesia, mulai dari alam hingga orang-orang di sana. Nah, dalam hal sepak bola, Coach Alex memantau beberapa pertandingan Liga 1. Merasa ya, masih banyak hal yang harus ditingkatkan, walaupun ia nggak menampik juga jika Indonesia punya talenta menjanjikan secara skill individu. Nah, yang mungkin dirasa aneh baginya adalah sudah pasti fanatisme edan-edanan yang terjadi di pertandingan Liga 1, termasuk kelakuan unik supporter Malut United yang bisa sampai nangkring di atas rumah pohon ataupun pohon hanya untuk nonton tim kesayangan. Ya, mungkin bagi kita mah itu normal-normal aja ya, tapi bagi Coach Alex pasti itu dirasa aneh karena ya emang bahaya sih. Meskipun begitu, secara umum terkait persiapan timnas Indonesia di round 3, beliau menegaskan, mengingat waktu persiapan yang mepet, maka hal yang paling normal yang akan dilakukan tim pelatih adalah menyiapkan segala yang pastinya sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Selain itu nih Sobat Kamus Bola, dikutip dari Love Televisi, pelatih 58 tahun itu menggambarkan dirinya sebagai ahli strategi yang fokus hanya untuk mengincar kemenangan. Untuk mencapai hal itu, Alex Pastor harus memastikan bahwa para pemain siap untuk pendekatan yang akan dilakukannya. Tidak hanya soal pemain, dirinya ingin memastikan bahwa tiap tim siap beradaptasi dengan sistemnya. Namun kembali lagi, semua akan disesuaikan dengan sikon yang ada. Musuh utama tim pelatih saat ini adalah waktu. Ya, saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang, tapi saya juga berpikir keputusan yang Anda ambil harus memiliki dasar yang kuat, yang bisa diandalkan oleh para pemain atau bahkan seluruh anggota tim. Jenis sepak bola yang saya suka tonton adalah sesuatu yang selalu saya coba terapkan dalam pelatihan saya. Anda bisa memberitahukan kepada para pemain, tetapi intinya adalah kamu harus melatihnya dan memastikan bahwa para pemain bisa melakukannya. Ketika kami bermain, tentu saja tujuannya untuk menang, tapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti. Dan sebisa mungkin lawan tidak melakukan hal serupa di kotak penalti kami. Kemudian Anda mendobraknya dan memikirkan bagaimana kita mencapai gaya permainan itu. Tapi semuanya tergantung dari pemain yang tersedia, lawannya dihadapi, kandang atau tandang. Siapa pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang diinginkan, kata Coach Alex.